Hai, kembali lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama. Sebelumnya aku mau mohon maaf pada semuanya kalau hari ini videonya mungkin agak terdengar banyak suara ribut seperti itu. Karena memang keadaan sini lalu lintasnya lagi rame. Jadi akan banyak suara gangguan-gangguan yang terjadi pada saat aku bikin video ini. Tapi walaupun banyak suara gangguan di luar sana, tidak merubah suasana hatiku yang lagi bahagia banget pada hari ini. Karena Ruben Onsu collab sama Jirayut. Aku senang banget lihat Ruben Onsu dan Jirayut bisa collab dalam satu podcast. Ini karena keterlibatan Ruben di acara Liga Dangdut. Akhirnya kedekatan Ruben dengan Jirayut pun bertambah lagi. Dan akhirnya pun Jirayut mendapatkan izin dari pihak Indonesia untuk collab di channelnya Ruben Onsu. Dan yang menariknya lagi di sini adalah di saat podcast itu berlangsung ada Petran Peto Putra Onsu atau Onyo diikut sertakan oleh Ruben Onsu karena Ruben Onsu pengen Onyo belajar banyak dari Jirayut yang notabene mereka adalah anak muda yang sekarang lagi meniti karirnya menuju kesuksesan. Sebelumnya kita bahas dulu tentang Jirayut. Jirayut adalah salah satu finalis dari Dangdut Akademi Asia berasal dari Thailand, tepatnya di daerah Narathiwat. Dan Jirayut ini sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia sejak kedatangannya pertama kali di Indonesia dengan tingkahnya yang polos dan lugu. Dan sering banget Jirayut ini dijadikan bahan gimmick oleh para host dan para juri pada saat itu. Dan nama Jirayut pun semakin melejit dengan single-singlenya. Dan Jirayut selalu diikutsertakan dalam setiap acara Indosiar. Nah, yang menarik perhatian aku adalah saat Jirayut menceritakan tentang kehidupan pribadinya, gimana Jirayut ini adalah sosok anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya dan hidup bersama neneknya. Onyo langsung antusias dan Onyo pun menyatakan kalau kehidupan Jirayut sama seperti kehidupan dia berasa bercermin melihat Jirayut. Soalnya ayah sama mama kan pisah. Ini Jirayut Jadi aku menceritakan tinggalnya sama nenek. orang tuanya pisah. Itu dari Tinggal sama kecil nenek. sama nenek, terus soalnya ayah sama mama tuh udah 12 tahun udah pisah gitu. Kok sama ya? Oh iya, Onyo langsung itu dan nyamber. udah pisah juga. Pokoknya ajaran semuanya kan. Pasti sama lagi. Kok sama ya? Bener ya? Iya. Masa sih? Oh, benar. Ekspresinya Onyo. Aku juga bingung, kok sama neneknya tinggal sama nenek perempuan? Perempuan? Masa nenek laki? Ya kan? Nenek perempuan kan? Kan nanya, kan nggak boleh nanya. Nanya sama kakeknya juga. Kalau kakek udah nggak ada, udah meninggal. Kok sama ya kita ceritanya? Oke, jadi kenapa akhirnya lu tinggal sama nenek kakek? Di sini Onyo Karena masih satu-satunya merasa Jirayut udah sama tinggal situ banget cuma kisah nenek. hidupnya sama dia, Ayah, kan. mama kan semua pisah. Kenapa nggak tinggal sama mama papa? Karena aku pilih sekolah. Oh. Iya. Nah, Jirayut di sini memilih hidup dengan neneknya karena dia lebih memilih sekolah. Itu pilihan yang bagus banget dari Jirayut. Di sini kehidupannya Onyo dengan Jirayut itu tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Sama-sama dari anak daerah, ditinggal oleh orang tuanya. Tapi kalau Onyo kan dari kecil udah hidup sama opa oma. Nah, kalau Jirayut kan dari umur 12 tahun dia baru tinggal sama neneknya karena di umur segitu ibunya pergi meninggalkan mereka. Selama 1 tahun mereka tidak ada komunikasi dengan ibunya. Mereka mencari-cari kemana-mana tapi tidak ketemu dengan ibunya. Akhirnya Jirayut memilih tinggal dengan neneknya karena alasan sekolah. Agak sedikit berbeda dari Onyo, tapi mereka sama-sama hidup dengan neneknya. Tapi mereka sama-sama berjuang untuk karirnya dan membahagiakan keluarga mereka. Ada salah satu cerita yang menarik perhatian aku juga. Saat Jirayut menceritakan orang tuanya berselisih pendapat dan itu sering terjadi di depan mereka, itu sangat membuat Jirayut sedih. Dan di sini juga Onyo lagi-lagi mengeluarkan cerita yang menurut aku ini sangat dewasa untuk umur Onyo waktu itu masih kecil banget. Kita dengerin aja ini apa kata-katanya Onyo ya. Pernah pasti. Apa? Gara-gara apa? Yang di sini atau di sana? Baik di sini atau di sana? Waktu mama sama ayah berantem besar gitu, marah gitu depan gitu. Sini Jirayut menceritakan kalau bapak ini ya Banget. dulu sering Waktu berantem. masih kecil udah sedih banget. Nah, pada saat papa mamanya Onyo karena Kak merasa Jirayut sama ya langsung di posisi Kak nyamber Jirayut gitu sekarang itu ibarat kata. sebagai orang yang mau membela atau orang yang cuma lihat dan bingung. Lihat
nangis. Oh gitu. Iya. Kalau Jirayut kan lihat dan Tapi Kak Jirayut Kita sempat lihat nggak kalau reaksinya mereka Onyo, selesai apa yang berantem, Onyo pikirkan Kak Jirayut saat itu. ada waktu nggak untuk nanya? Ada masalah apa? Ada masalah ini? Oh, Ada masalah ini nggak? Ada apakah ada yang salah dari kita? Apakah ada yang ini gini atau gimana? aku lebih nggak tanya sih, lebih ke kayak gimana ya, mungkin ya tentang hubungan mereka. Kayak kita kan sebagai anak sih, tapi kalau abang saya mungkin nanya. Kalau saya masih kecil kan, masih nggak ngerti, tapi bisa tahu sama Iya. sama abah tuh lagi berantem gitu kan, bisa tahu. Ya, jadi tapi jujur itu jadi lu trauma nggak? Trauma ya pasti, soalnya kalau keseringan juga masih kayak ngerasa apa sih Kok kebanyakan berantem? terus kayak gitu-gitu. Iya. Ya. berarti cerita Dapat Onyo di dapat sini juga kita sama kayaknya orang lihat tuanya orang sering tua berselisih pendapat sama-sama ya. ceria bareng anak itu agak jarang ya. Lebih Ya, ke ya benar. lebih ke setiap hari kayak ada 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 aja hal-hal yang membuat kita kayak kok kayak gini terus sih, kok kayak gini terus, nggak Ya. capek apa, kok boleh udahan gak sih gitu. Berarti Kita tuh ungkapan pengen hati banget di Onyo posisi sebenarnya kayak ya. sebagai orang yang lebih udah gede bang, udah maksudnya kayak udah misalnya kalau lihat orang tua lagi berantem kita masih kecil, di posisi aku tuh misalnya aku tuh kayak pengen langsung jadi orang yang Besar. sebagai kakek orang dewasa, pengen kayak bisa Nah, nggak sih anak kayak kecil masih udahlah, bisa udah berpikir berhenti dia mau ngomong baik-baik, apa jadi yang orang dipermasalahkan dewasa ngomong dan berdua menyelesaikan baik-baik, masalah bisa orang nggak jangan tua. pakai ini, jangan pakai ini. Kedewasaannya Nanti kan Onyo kalau di sini. dengan berantem gitu ujung-ujungnya ada yang pergi, ada yang ini, ada yang ini, kan kita sendiri yang bingung. Ya nggak? Nah di sini Ruben punya Ini mantan kan Onyo. bintang tamunya lagi Jirayu. Tapi Onyo 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 berapi-api Apa? gitu, Pintar loh berdasarkan dia. Berdasarkan kehidupannya. pengalaman. Iya, benar loh. Oke. Dan ini sekarang kalau Jirayu Jadi kan sendiri tipenya Onyo tuh lebih suka seperti ini kan. Dia berapi-api dengan kepolosannya Onyo itu, dia menceritakan semuanya apa yang terjadi, apa yang dialami. Berbeda sama Jirayut ini lebih calm, lebih tenang gitu, lebih dewasa dibanding Onyo. Memang secara umur juga Jirayut lebih dewasa daripada Onyo kan. Dari sini sih kita berharap Onyo bisa belajar banyak dari Jirayut. Bagaimana cara Jirayut merubah rasa kekecewaannya menjadi kesuksesan dan membahagiakan semua orang tuanya dengan keadaan yang baik-baik saja tanpa masalah. Dan semoga juga Onyo dengan bertambahnya usia bisa berdamai juga dengan keadaan yang dialami di masa lalu. Nah, di penghujung podcast ini, Onyo sedikit menyanyikan lagu Sahabat Kecil karena Jirayut udah mentranslate lagu Sahabat Kecil ini ke bahasa Thailand. Dan aku penasaran banget gimana ini kalau Sahabat Kecil dinyanyikan dalam bahasa Thailand. Kita dengerin aja Jirayut nyanyi sepenggal lagu Sahabat Kecil. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu Onyo nyanyi lagunya Sahabat Kecil versi Indonesia pastinya ya. 3. dari Onyo dulu deh. Oke, dadanya. Onyo nih nyanyi. Sahabat kecil yang selalu ku rindukan, Enak banget. lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Sahabat kecil yang selalu ku nantikan, Vibra-vibranya ini paling dengerin enak banget. harap suatu saat nanti kamu akan datang, berharap kamu akan datang. Big applause. สหายที่เรียนเก่าๆที่เราเคยนั่งฟังกั Tetap น dangdut ya kalau ไม่เคย nyanyi. คิดจะลืมเธอ เพราะเธอนั้นคือเพื่อนที่เคยร่วมทุกข์เพื่อนๆที่เคยเรียนกันฉันไม่เคยลืมสักวัน Ada cengkok. ตอนนี้ก็ไม่เคยลืม เพราะเธอคือเพื่อนที่แสนดีมาตั้งนาน Yeay, itu dia versi Thailand Sahabat Kecil. Gimana kalau Onyo nyanyi lagu ini secara full bahasa Thailand? Kayaknya lucu deh. Kan Onyo bakal ngeluarin bahasa Korea nih. Kalau kita request bahasa Thailand, kira-kira Ayah Ruben bersedia nggak ya membuatkan lagu itu dalam bahasa Thailand? Kita tunggu aja, mungkin suatu saat akan ada lagunya Onyo yang berbahasa Thailand. Siapa tahu, ya kan? Bener nggak? Dari podcast yang singkat ini kita berharap Onyo bisa banyak belajar dari Jirayut dan Jirayut juga banyak belajar lagi dari senior-seniornya, dan akan banyak lagi proyek-proyek yang akan dikerjain Jirayut sama Ruben. Dari podcast ini sepertinya udah banyak banget rencana-rencana Ruben buat collab bareng Jirayut. Ada kakak beradik podcast,
ada rencana buat film, ada rencana collab yang lain lagi antara Ruben dan Jirayut pastinya. Yang pasti juga akan melibatkan Onyo, biar Onyo juga bisa belajar semuanya. Sepertinya sampai di sini dulu video dari aku untuk hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan selalu support channel aku. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel Aidil Fikri, dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Kita tunggu video selanjutnya Ayah Ruben collab sama Jirayut dan Onyo ya. Dadah.